Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi kuadrat ya, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya ingin mempromosikan dulu digital ebook saya ini tentang bahasan matematika, materi matematika kelas 10 ya, beserta contoh soal dan pembahasannya secara rinci. Untuk harganya sangat murah, yaitu di harga 10.000, aksesnya seumur hidup, berbentuk PDF dan bisa di-download, teman-teman. Oke, kalau yang tertarik, nanti saya cantumkan link di deskripsi dan ada di kolom komentar yang telah saya pin. Oke, kita mulai dari pembahasan mengenai fungsi kuadrat. Oke, fungsi kuadrat adalah fungsi polinom berderajat dua bentuk ya. Di sini kan fungsi kuadrat itu sama dengan persamaan kuadrat ya, teman-teman. Kalau bentuk dari persamaan kuadrat itu kan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kalau fungsi dari kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Fx ini sama dengan y ya, teman-teman. Kalau misalnya nanti ada contoh soalnya y sama dengan ya, x kuadrat min berapa-berapa, nah itu x itu sama dengan y. Oke, dengan keterangannya itu nilai a, b, dan c itu adalah elemen bilangan real, sedangkan a itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Untuk unsur-unsur fungsi kuadrat, koefisien dari A itu menentukan arah buka parabola. Jadi kalau misalnya di fungsi kuadrat, nanti kita akan belajar mengenai gambar grafik dari fungsi kuadrat ya, teman-teman. Nah, ini grafiknya ketika A-nya lebih dari 0, maka terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, itu terbuka ke bawah. Jadi akan seperti ini nantinya. Oke, kita lanjut. Koefisien B itu mempengaruhi letak sumbu simetri. Nah, ya. Terus yang C menentukan titik potong. Nah, nilai A itu tadi. Ini kan misalnya di sini diagram Kartesius ya, untuk menentukan fungsi kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai A itu menentukan nilainya apakah berbentuknya seperti ini ya, atau seperti ini. Ya, ini tergantung nilai A-nya. Tapi kalau misalnya nilai B gimana? Nilai B itu menentukan sumbu simetrinya. Jadi contoh kalau seperti ini, nah ini sumbu simetrinya di mana? Sumbu simetri itu ini, ya titiknya di mana gitu. Terus ada C, C itu menentukan titik potong sumbu X, yaitu X dan Y ya, di mana ini kan sumbu X dan ini sumbu Y. Titik potongnya itu di mana? Nanti kita cari. Pembahasan lebih lanjut ada di bawah. Oke. Grafik fungsi kuadrat atau parabola. Nah, grafik fungsi kuadrat ini berbentuk parabola dan memiliki yang pertama itu titik puncak, sumbu simetri, titik potong sumbu X, dan titik potong sumbu Y. Untuk menentukan sumbu simetri, ini rumusnya udah ada nih, yaitu min B per 2 kali A. Nah, ini untuk titik puncak, yaitu XP dan YP. Nanti kita akan bahas di mana titik puncak itu kan titik puncak sumbu X itu dicarinya lewat sumbu simetri yang ini. Nah, untuk sumbu Y itu kita tentukan dulu fungsi F-nya itu berapa. Nah, untuk menentukan akar-akar fungsi kuadrat, nih ya kita gunakan rumus ABC, maka dapat diskriminan. Diskriminan itu untuk menentukan dua akarnya, dua akar real, teman-teman. Apakah berbeda, sama, ataupun tidak memiliki akar real. Nah, ini tergantung dengan rumus yang ini. D sama dengan B kuadrat min 4A kali C. Nah, untuk menyusun grafik fungsi kuadrat udah ada di sini langkah-langkahnya. Tentukan arah parabola, tentukan sumbu simetri, tentukan titik puncak, dipotong sumbu X, sumbu Y. Setelah itu kita gambar parabolanya. Nah, ini kita bahas mengenai contoh soalnya. Ya, di mana ada Fx sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3. Tentukan arah parabola, sumbu simetri, titik puncak, dan akar-akarnya, titik potong, dan gambar grafiknya. Nah, kita cari dulu yang pertama itu mengenai arah parabola ya. Kita lihat di sini A-nya kan 1 ya, di mana X kuadrat itu kan adalah A-nya 1. B-nya itu adalah negatif 4 dan C-nya itu adalah 3. Nah, karena A-nya ini kan 1, 1 itu lebih besar daripada 0 ya. Jadi, karena A-nya lebih dari 0, maka arah parabola tersebut terbuka ke atas ya. Jadi seperti ini doang kalau misalnya untuk mencari arah parabola. Oke, untuk mencari sumbu simetri. Nah, sumbu simetri tadi rumusnya min B per 2 kali A. Nah, tinggal kita substitusikan. Ini negatif min 4, B-nya per 2 kali A-nya 1. Kita sederhanakan. 2 kali 1 kan 2 ya. Ini negatif.
Negatif 4 dibagi 2 itu negatif 2, negatif ketemu negatif itu hasilnya positif. Jadi sumbu simetri X itu ada di angka 2. Nah, paham ya? Oke, untuk mencari titik puncak, ini kan ada XP, Y, YP ya. Maka nilainya, ini XP itu mencarinya dari tadi sumbu simetri. Maka sumbu simetrinya kan udah dapat ya tadi 2, berarti sumbu simetri titik X, yaitu adalah di 2. Nah, untuk mencari sumbu Y itu kan tinggal kita substitusikan fungsinya, di mana fungsi soalnya itu kan yang ini, X kuadrat min 4X plus 3. Nah, X-nya itu berubah ya, karena di sini X-nya adalah 2, tinggal kita substitusikan X-nya berubah menjadi 2. Maka F2 sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 2 ditambah 3. Ini kita sederhanakan, 2 kuadrat itu 4, min 4 kali 2 itu min 8 ditambah 3. Ya, setelah disederhanakan, maka DP-nya itu adalah negatif 1 ya. Nah, udah didapat nih, maka titik puncaknya itu ada di angka X-nya 2 dan Y-nya itu negatif 1 ya. Sekarang kita cari akar dari persamaan kuadrat. Nah, pada pembahasan kemarin itu kan kita membahas mengenai persamaan kuadrat. Untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu kan ada 3 metode ya, ada metode faktorisasi, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, hari ini dalam modulnya ini kita bahas menggunakan faktorisasi. X kuadrat min 4X ditambah 3. Nah, sekarang ini, ya di sini, kalau lupa lagi ya, kalian yang hasilnya itu positif 3 ya, dan ketika dijumlahkan, ini positif maksudnya, ketika dijumlahkan itu hasilnya B-nya itu negatif 4. Ya, positif 3 dan negatif 4 ketika dijumlahkan. Ini kan dapat ya, kalian yang hasilnya 3 itu kan 1 kali 3 doang. Nah, kalau dua-duanya negatif, itu kan hasilnya jadi minus 4 ketika dijumlahkan. Nah, maka ini adalah faktornya. Ya, X min 1 dan X min 3 ya, sama dengan 0. Kita buka kurungnya, ingat kalau dibuka kurung berarti sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 1-nya pindah ruas ke sini jadi positif 1. Oke, yang ini X min 3 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan ini negatif 3 juga pindah ruas ke sini jadi positif 3. Nah, maka X1-nya 3 dan X2-nya X1-nya 1 dan X2-nya 3. Ya. Untuk mencari titik potong sumbu Y ya kan, sumbu X udah didapat nih 1 dan 3 ya. Nah, untuk mencari titik potong sumbu Y itu tinggal kita substitusikan. Ini kan soalnya yang tadi ya, X kuadrat min 4X ditambah 3 ya. Nah, X-nya itu berubah jadi 0 karena sumbu Y itu kan kalau kita mencari sumbu Y maka sumbu X sama dengan 0. Jadi X-nya itu 0 berubah. Jadi 0 kuadrat 0 dikurangi 4 kali 0 itu 0. 0 ditambah 3 hasilnya 3. Jadi titik potong sumbu Y itu ada di angka 0,3 ya. Untuk mencari sumbu X yang tadi didapat ya menggunakan faktorisasi, di mana sehingga titik sumbu X ada di 1,0 dan 3,0. Titik potong sumbu Y itu ada di 0,3. Nah, maka grafiknya ini bisa kita lihat ya. Nah, ini adalah sumbu X ya, teman-teman. Sumbu X pertama, sumbu X yang kedua, ini 3,0. Yang ini X2, ini X1. Nah, sumbu Y itu ada di 0,3. Ini sumbu Y. Nah, parabolanya ini terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0 ya. Nah, maka grafiknya itu seperti ini ya. Paham kan ya cara membuat grafiknya dan lain-lain itu udah ada di sini semuanya. Parabola dan lain sebagainya itu. Jadi sebelum kalian mencari grafiknya, menggambar grafiknya, kalian cari dulu sumbu simetri, titik puncak, titik potong sumbu X, sumbu Y, nanti kita masukkan ke dalam sini parabolanya. Oke, mungkin cukup sekian ya, pembahasan lebih lanjut ada di ebook. Jadi silahkan kalau misalnya kalian pengen belajar ya pembahasan mengenai materi ini, fungsi kuadrat, silahkan link ebooknya udah saya cantumkan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya pin. Dan buat kalian yang pengen traktir saya untuk beli teh ataupun beli gorengan, link Sawerianya juga udah saya cantumkan. Dan bagi kalian yang pengen beli buku rekomendasi ya, buku paket matematika juga saya udah sediakan di kolom deskripsi dan
kolom komentar. Cek-cek saja ya di sana. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.